Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Kali ini saya berada di lokasi Gereja HKBP Palmera Pertamburan, Resort Palmera Pertamburan. Dari sinilah firman Tuhan kita akan dengarkan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 24. Demikian, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, seberapa sering kita hidup dalam berbagai hasrat dan keinginan sendiri? Karena frekuensinya selalu berulang-ulang, maka saudara anggap sebagai suatu kewajaran. Tetapi kalau kita mengerti dan menerima bahwa kehidupan ini diciptakan oleh suatu pribadi yang memiliki kehendak atau keinginan, pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan, maka kita harus mempertimbangkan dengan serius. Apakah kita boleh sebebas-bebasnya mengumbar keinginan kita tanpa mempertimbangkan apakah keinginan tersebut sesuai dengan kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan atau tidak? Harus dipahami bahwa sikap hidup dan segala gerak, kehendak, pikiran, dan perasaan orang percaya sebagai anak-anak Tuhan sangat mempengaruhi hati atau perasaan Tuhan yang hidup. Saudara-saudara terkasih, Paulus mengingatkan kita pagi ini agar kita menyalibkan daging. Artinya adalah menyalibkan segala hawa nafsu keinginan kita yang kita katakan wajar saja karena ini adalah manusiawi. Menyalibkan daging berarti bahwa kita harus bersedia mengekang, bahkan menanggalkan seluruh gaya hidup kita, bahkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Karena hal ini sangat menyakiti hati Allah. Kita harus sebelumnya berpikir bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi ada yang empunya yang lebih berhak daripada kita, yaitu Kristus. Karena tubuh kita ini adalah milik Kristus. Jika dirinya bukan milik Kristus, maka ia dalam posisi milik kuasa kegelapan. Ini akan terlihat ketika dia membuahi hawa nafsunya. Dan ini sungguh berbahaya. Cepat atau lambat, setiap insan akan tiba pada suatu saat di mana seseorang tidak akan memiliki keinginan apapun, dipaksa tidak memiliki keinginan seperti yang diinginkannya. Saat itu terjadi ketika seseorang akan tutup usia, di mana seluruh organ tubuh sudah tidak dapat dipakai lagi, atau pada suatu keadaan fisik baik karena kecelakaan atau sakit organ-organ tubuhnya yang tidak berfungsi lagi. Di saat seperti itulah seorang tidak akan mampu memiliki keinginan apapun. Saat seperti itu pula seseorang barulah menghayati bahwa kekayaan adalah mamon, atau keinginan itu adalah bukan milik Tuhan. Kekayaan bisa menjadi alat iblis, keinginan juga menjadi bisa alat iblis yang sangat efektif untuk membinasakan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara, teruslah berusaha untuk menyalibkan keinginan kita, agar kita menyadari dan sepenuhnya bahwa Tuhan itu empunya kita. Ketika kita sudah saatnya, maka kita akan berkata, inilah aku Tuhan. Milikmu menjadi milikmu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.